Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca kisah tentang mukjizat Tuhan Yesus di kota Nain, maka perkara pertama yang perlu kita sadari ialah bahwa Tuhan Yesus telah menunjukkan dirinya sebagai Mesias, karena dia telah menunjukkan dirinya sebagai penguasa kehidupan. Tuhan Yesus telah menunjukkan sisi lain dari penderitaan yang paling ditakuti manusia, yaitu kematian. Malah dalam kisah tersebut diceritakan bahwa pemuda itu adalah anak tunggal janda itu. Kita diingatkan melalui keajaiban ini bahwa walaupun di mata manusia ada had untuk kebahagiaan, tetapi dalam Tuhan kebahagiaan tidak akan pernah berakhir. Pekerjaan keselamatan itu tidak dibatasi oleh masa dan ruang, dan walaupun kita harus menghadapi kematian, pekerjaan penyelamatan Tuhan akan berterusan selama-lamanya bagi mereka yang percaya dan berkenan kepada Tuhan. Inilah kabar sukacita kepada kita dalam melintasi kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Walaupun banyak kesusahan dan penderitaan yang kita alami, Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita roh kemerdekaan dan bukan roh ketakutan. Seperti orang yang melihat dan menyambut mukjizat Tuhan Yesus di kota Nain, demikian jugalah kita akan menyerukan dan mempercayai bahwa Allah telah melawat umat-Nya. Saudara-saudari sekalian, selain daripada apa yang saya katakan di atas, ada sesuatu yang lebih menarik untuk kita pahami, yaitu mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah disebabkan oleh perasaan belas kasihan. Ini adalah asas kepada semua karya penyelamatan Tuhan Yesus, karena kasih-Nya kepada manusia. Tuhan bertindak menyelamatkan manusia daripada kematian dan penderitaan karena dosa. Tuhan telah menunjukkan belas kasihan-Nya dengan tindakan yang dapat kita lihat yang telah hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Sabda Tuhan yang kita terima hari ini memberikan kita keyakinan akan sikap yang akan kita ambil dalam setiap permasalahan yang akan kita hadapi pada masa akan datang. Kita tidak perlu menambah masalah dengan kesedihan dan tangisan, karena ada Tuhan Yesus yang turut merasakan penderitaan kita. Hati Allah akan tergerak oleh belas kasihan melihat penderitaan yang kita alami. Mukjizat Tuhan Yesus itu nyata dan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, yang walaupun kita tidak melihat, namun Allah akan terus berkarya dan bekerja di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang selalu berharap akan Tuhan dan yang setia akan firman-Nya. Seperti mana yang telah berlaku pada tahun 2015, ibu saya telah jatuh sakit yang sangat teruk, sehingga kan setiap orang yang datang melawatnya di hospital dan melihatnya berkata, ibu saya tidak punya harapan untuk sembuh kembali. Ibu saya mempunyai masalah perut mengembung, ditambah pula dengan masalah lain seperti tekanan darah yang tidak normal, kolesterol, jantung, buah pinggang, dan ini membuatkannya ditahan di hospital lebih daripada 6 minggu lamanya. Melihat keadaan ibu saya seperti ini, saya merasa sedih, tetapi masih punya harapan serta keyakinan bahwa ibu saya akan sembuh. Saya yakin ibu saya akan dikeluarkan dari hospital ini tidak lama lagi. Saya dan ahli keluarga serta umat yang lain tidak pernah berhenti untuk berdoa untuknya. Setiap hari, saya perlu memandu sejauh 30 km untuk melawat ibu saya di hospital dari tempat saya melayani. Dan sepanjang perjalanan pergi dan balik itu di dalam kereta, saya berdoa dan bernyanyi sambil menangis memohon belas kasihan Tuhan agar mendengarkan doa-doa kami. Sesungguhnya, Tuhan itu maha baik dan kasih. Tuhan berbelas kasih dan telah menyembuhkan ibu saya. Tangisan sedih telah berubah menjadi tangisan sukacita.
Terima kasih Tuhan. Terpujilah dan dimuliakanlah namanya selama-lamanya. Saudara dan saudari, dengan bersandarkan hidup kita kepada Tuhan dan hidup di dalam Dia, maka kita dapat mengalami pertolongannya, bahkan yang ajaib sekalipun. Karena Ia adalah Allah yang hidup dan senantiasa menyertai kita, baik di saat suka, namun terutama pada saat kita berduka. Semoga kita semua yang percaya dapat memiliki keteguhan iman dan tidak lekas atau tidak mudah berputus asa ataupun kecewa dan menolak Dia. Kerana mengalami percobaan atau kesulitan di dalam hidup ataupun terpengaruh oleh ajaran-ajaran lainnya yang menolak Kristus. Sebab Yesus Kristus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Mulai sekarang, setiap kali berlakunya sesuatu perkara yang membuatkan saya bersedih dan menangis, saya mengingat kata Yesus, "Jangan menangis lagi." Kerana saya tahu Tuhan yang berbelas kasihan akan bertindak untuk memberikan pertolongan. Sekian saja renungan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di seri renungan yang selanjutnya. Tuhan memberkati dan salam fresh juice dari Sabah, Malaysia.